Suzuki, si paling inovasi tanpa henti. Emang iya? Kalau emang iya, kenapa baru sekarang ngeluarin motor 2 silinder di kelas sport? Kawasaki aja dengan Ninjanya udah dari tahun 2008 ngeluarin motor 2 silinder di kelas sport. Kemudian disusul oleh Yamaha dan Honda beberapa tahun kemudian. Honda, Yamaha, Kawasaki, dan Suzuki adalah pabrikan besar di Indonesia. Namun, kenapa Suzuki yang menyandang sebagai pabrikan besar kok telat banget ngeluarin motor 2 silinder di kelas sport? Gini deh, jangan 2 silinder dulu. Kawasaki udah ngeluarin motor fairing dari zaman Ninja 2 tak. Yamaha ngeluarin motor fairing dari zaman R15 Gen 1 di tahun 2008. Terus ada Honda yang ngeluarin motor fairing pada tahun 2002 dengan CBR Old. Dan Suzuki baru ngeluarin motor fairing dengan GSX 150 pada tahun 2016. Oke, memang Suzuki pernah ngeluarin motor fairing kelas 150cc di sekitaran tahun 98, yaitu Suzuki FXR. Tapi kayak agak kelamaan aja gitu Suzuki buat sadarnya kalau pasar Indonesia itu suka banget sama fairing. Pokoknya apapun motornya terus di fairingin, kemungkinan besar ya pasti laku. Terus nih ya, Suzuki udah telat masuk pasar motor sport 150cc di Indonesia. Suzuki juga telat ngeluarin motor kelas 250cc-nya. Yang lebih parahnya lagi, Suzuki masuk ke kelas 250cc-nya menggunakan mesin 1 silinder yang diberi nama Suzuki Gixxer SF250. Ini kayak nggak habis pikir aja sih, padahal udah ada bukti nyata. Nama sekelas Kawasaki aja ngeluarin motor fairing 250 mono, motor tersebut kurang diminati alias nggak laku. Ini Suzuki ngadi-ngadi aja, tiba-tiba ngeluarin motor 250cc 1 silinder. Ya udah pasti nggak dilirik lah. Karena nih ya, seluruh pasar khususnya di Indonesia, kalau udah 250cc minimal 2 silinder, dan kalau bisa sih ya 4 silinder. Karena menurut kita nih ya, masyarakat Indonesia, kalau udah 250cc itu ya harus ada pembedanya dengan motor 150cc ke bawah. Karena kita harus sedikit mengakui, kalau motor 250cc bisa dibilang ya cukup gede. Kemudian selain single silinder, motor ini masih menggunakan sistem pendingin udara. Tambahin oil cooler ciri khasnya Suzuki, tapi ya tetap aja kayak ketinggalan beberapa tahun di belakang aja sih teknologinya dibandingkan dengan kompetitornya. Walaupun dengan kekurangan yang ada, namun di atas kertas sebenarnya motor ini memiliki mesin yang bisa dibilang ya cukup oke. Karena motor ini menggunakan mesin 250cc 1 silinder SOHC full injection dengan bor 76 mm dikali stroke 54,9 mm yang mampu menghasilkan 26,5 PS di 9000 rpm. Dan torsi pada 22,6 Nm pada 7500 rpm. Jadi dengan spesifikasi begitu, motor ini buat torsi bawahnya ya jangan ditanya deh, pasti oke di atas kertas, tapi kenyataannya ya loyo. Ditambah beberapa reviewer juga bilang kalau mesin motor ini memiliki suara yang kasar di putaran atas dan menimbulkan suara engok seperti udara yang terlalu over masuk ke box filter. Selain itu, motor ini juga banyak reviewer yang bilang kalau memiliki getaran yang cukup menggelikan di bagian footstep. Tapi ya walaupun demikian, motor ini tetap oke aja sih. Dan sekali lagi, untuk desainnya Suzuki pasti nggak berani ngerubah desain secara radikal. Karena kalau udah ada motor yang laku, pasti desainnya akan dipakai terus aja sampai kapanpun. Jadi ya motor ini mirip kayak GSX R 150 aja. Dan ini kayaknya bakal terus bertahan dalam waktu lama. Lihat aja Satria F, bentuknya ya gitu-gitu aja dari dulu. Selain desain dan mesinnya, ya intinya motor ini ya kurang peminatnya. Dan akhirnya dengan hasil yang cukup mengecewakan, akhirnya Suzuki mengeluarkan Suzuki GSX 250 2 silinder. Dan akhirnya setelah sekian lama, Suzuki bisa ngebuat motor 2 silinder. Dan seharusnya buat Suzuki bikin motor 2 silinder itu bukanlah hal yang sulit. Karena Suzuki adalah salah satu pabrikan yang berkompetisi di MotoGP dengan cara yang kompetitif. Tapi entah kenapa buat bikin 2 silinder aja lama banget, harus nunggu tahunan baru bisa direalisasikan. Uniknya adalah Suzuki bekerja sama dengan pabrikan asal Cina yang bernama Haoju. Entah kenapa Suzuki bekerja sama dengan pabrikan Cina, padahal teknologinya Suzuki sendiri seharusnya sudah lebih mapan. Mungkin ya ini agar menekan biaya R&D. Tapi bentar deh, kok Suzuki menggunakan mesin yang berkode GW250? Ini kan mesinnya Inazuma bukan? Berarti nggak ada R&D yang lebih mendalam dong kalau pakai mesinnya Inazuma. Dan kalau dilihat dari output mesinnya juga hanya ada sedikit perbedaan. Di GSX, motor ini bisa mengeluarkan tenaga di 25 horsepower di 8000 rpm dengan torsi maksimum di 23,4 Nm di 5500 rpm. Sedangkan di Inazuma bisa mengeluarkan tenaga di 24 horsepower di 8500 rpm
dan torsi di 22 Nm di 6500 rpm. Apakah hanya naikin 1 horsepower dan 1,5 Nm butuh R&D bertahun-tahun? Sepertinya untuk kelas Suzuki nggak perlu deh. Yang bener. Kemudian di luar dari mesin, desain motor ini ya masih mirip sama yang dengan GSX 150-nya. Walaupun disandingkan dengan GSX R 750 tapi kayak agak gimana gitu. Tapi ya desain sebenarnya sih ya perspektif masing-masing ya. Namun yang disayangkan desainnya ya mirip-mirip terus. Selain itu, udah lama nunggu dan paling terakhir muncul motor kelas 250cc 2 silinder. Motornya masih menggunakan shock depan teleskopik, belum upside down. Tenang. Ini gimana ya? Saya nggak habis fikri aja gitu dengan apa yang terjadi di Suzuki. Kenapa begitu tanggung banget ngeluarin motor? Padahal kan udah paling terakhir kok masih nanggung aja. Seharusnya pabrikan terakhir itu menjadi pelengkap. Misalnya kayak Honda CBR 250 RR. Itu adalah motor pelengkap yang nggak ada di Ninja 250 atau R25. Seharusnya dengan kemunculan Suzuki 250 2 silinder ini bisa menjadi pelengkap ketiga motor tersebut. Mungkin ya ini buat menekan biaya produksi dan harga jual. Tapi seharusnya harga jual bukanlah daya tarik utama untuk motor kelas ini. Karena kalau yang mau beli motor ini setidaknya sudah memiliki uang dan pendapatan yang stabil. Dan kalau nggak bisa beli cash, ya kan bisa kredit 5 tahun. Hei, apa khas kamu? Cukup disayangkan memang. Harapan Suzuki Mania hancur begitu aja karena kemunculan motor ini. Yang mana motor ini bukanlah motor yang seharusnya menjadi pesaing utama kelas 250cc lainnya. Dan motor ini dijual di kisaran harga 57 jutaan yang udah ABS. Yang mana ini lebih murah beberapa juta dari pesaing lainnya. Tapi sekali lagi nih ya, kalau harganya disamain dan dipakein upside down kayaknya pasar oke-oke aja nerimanya. Tapi sayangnya sekali lagi Suzuki Mania ya harus hancur nih harapannya. Karena sampai edisi terbarunya di tahun 2023, motor ini belum pakai upside down dan tetap mempertahankan teleskopiknya. Udah nggak bisa berkata-kata lagi sih. Pasar loak, Motor ini juga digadang-gadang menjadi pesaing berat Ninja 250, R25 dan CBR 250 RR. Pertanyaannya, yakin bisa head to head sama motor-motor tersebut? Secara dari look dan spek mereka semua di atas motor ini sih. Pertanyaan lainnya, kenapa motor ini belum masuk ke Indonesia? Dilansir dari CNN.com, Suzuki terlalu takut dan tidak berani mengambil resiko untuk bersaing di kelas 250cc. Dan Suzuki memiliki krisis kepercayaan diri tentang produknya sendiri. Ini saya setuju dengan Suzuki Indonesia, karena mereka tahu kalau motor 250cc-nya Suzuki ya emang nanggung, dan gak bakalan bisa bersaing dengan kompetitor. Jadi kalau menurut anak-anak motor sekarang, kalau Suzuki udah laku jualan ayam jago sama lele, buat apa ngeluarin lele lainnya? Marketing. Ya ada benernya sih, bahkan bener banget. Karena Suzuki nggak perlu mengambil resiko yang terlalu besar untuk menghadapi perang yang pasti akan kalah. Dengan keputusan ini, saya cukup respect dengan Suzuki Indonesia. Kenapa saya harus respect? Ya karena Suzuki sudah melihat kekurangan dan kelebihan dari produknya sendiri. Jadi buat Suzuki Indonesia, jangan pernah bawa motor-motor aneh kalian lagi masuk ke dalam pasar Indonesia ya. Karena pasti akan kalah saing. Kalau kalian bisa ngeluarin motor-motor keren kalian kayak zaman dulu nih, kayak Satria 2 tak, Suzuki Smash dan lainnya, Suzuki pasti bisa ningkat lagi namanya dengan yang paling inovatif. Gimana nih menurut kalian? Apa yang salah dari Suzuki? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.